Dimuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan Engkau di atas setiap pujian kami. Karena hanya Engkau yang layak menerima segala pujian kami, penyembahan kami, sorak-sorai kami, tepukan tangan kami, ucapan syukur kami, semua hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau yang bertahta di atas kerajaan surga. Namun Engkau yang juga mempedulikan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, bahkan umat-Mu di seluruh penjuru negeri ini Bapa, kami ada Tuhan, kami sujud di hadapan kaki-Mu Tuhan, mau mengagungkan Engkau, mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau sendiri Tuhan yang memimpin acara kami Tuhan. Biarlah semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan menyelubungi setiap rumah-rumah ibadah, setiap rumah-rumah anak-anak-Mu Tuhan, di mana saja anak-anak-Mu berkumpul Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulaikan Tuhan ibadah kami pagi hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara bersuka cita? Kalau saudara-saudara kita bersuka cita merayakan hari kemenangan mereka pada hari ini, kita pun Tuhan izinkan merayakan kemenangan pagi hari ini. Amin. Setahun lebih pandemi berjalan, dan bukti kasih Tuhan ada ketika Bapak Ibu melihat cermin masing-masing, melihat HP masing-masing untuk berselfie. Itu bukti kemurahan Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah memenangkan kita. Amin. Kita mau katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Amin. Ku menang atas segala setan. Haleluya,
Kita orang-orang yang menang, amin. Bagaimana sikap orang yang menang? Raja Daud ketika pulang dari peperangan dia menari. Siap menari bagi Tuhan? Siap menari bagi Tuhan? Kalau tempatnya sempit, keluar dari bangku saudara. Kita mau menari bagi Tuhan, amin. Haleluya, datanglah dan bertahta Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala.
berada di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mengatakan Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Kita tidak pernah sendiri, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Bapakku datang
kasih Kristus, Bapak Otniel Amba akan pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami. Tuhan naik ke sorga bukan meninggalkan kami, tapi Tuhan menyediakan Roh Kudus untuk tetap memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat umat manusia. Setiap orang yang percaya kepadamu, setiap orang yang melakukan firman-Mu, kepastian keselamatan telah menjadi bahagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akui banyak dosa dan pelanggaran kami, tapi oleh kasih Kristus Tuhan telah mengampuni kehidupan kami. Dan kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu tetap menjadi bahagian kami, agar kami tetap bertahan dalam kehidupan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini. Kiranya setiap pujian kami saat ini boleh naik ke hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam pujian. Kami mohon pengurapan Tuhan tetap menjadi bahagian hamba-Mu, agar lebih lagi dalam melayani Tuhan, semangat, gairah, sukacita dari Tuhan tetap menjadi bahagian kami semua, sehingga kami tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Sebab dalam melayani Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami semua, agar setiap firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini, biarlah boleh tertanam dengan baik dalam hati kami. Firman-Mu ini mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu ini membentuk kehidupan kami, agar hidup kami semakin hari semakin tahu melakukan apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan hamba-Mu. Setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu mengambil tempat yang baik dalam hati kami, sehingga kami memiliki pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Waktu telah berlalu dan saat ini kita ada di hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa tidak akan sia-sia kita datang. Tuhan sudah siapkan berkat-Nya bagi kita. Berkat yang tidak kelihatan, berkat damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, kekasih di dalam Tuhan, selamat saya ucapkan dan Tuhan memberkati kehadiran kita semua. Bahkan hari ini seluruh umat Kristen, tidak hanya di Mamuju tapi seluruh umat Kristen di seluruh permukaan bumi, merayakan dan memperingati
hari yang bersejarah di mana Yesus naik ke surga. Kekasih di dalam Tuhan, dia pergi untuk menyediakan tempat bagimu dan tempat bagiku. Dan ke tempat itu telah tersedia, dia akan datang dan membawa kita di mana dia ada. Puji Tuhan, kekasih di dalam Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan yang indah ini. Jangan kita lewatkan kesempatan ini. Allah mau kerjakan sesuatu di dalam hidup kita, sehingga kepengeringan kita kepada Tuhan tidak akan biasa-biasa, tetapi kita boleh bertumbuh kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membuka firman Allah. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kelima, dan ayat sampai ayat yang ke-11 saja kita baca ya. Kisah Rasul pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Supaya ya, puji Tuhan, saya bacakan demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Haleluya. Amin. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, ia terangkat, ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik. Haleluya. Yesus yang sama yang kamu lihat naik ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama seperti kamu lihat. Kekasih di dalam Tuhan, kita sama-sama mengerti lewat firman Allah, karena kita bukan saksi mata pada waktu Yesus ditangkap, Yesus dibunuh, disalibkan, dia dihukum mati oleh penguasa-penguasa Roma pada waktu itu. Namun kekasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan
bahwa memang dia sudah mengalami penderitaan. Dia menderita bukan karena dosanya, tidak, tapi dia menderita karena dosa saya, dosa saudara, dosa sidang jemaat. Dia menderita, namun kekasih dalam Tuhan, dikatakan dia sampaikan kepada murid-muridnya bahwa tak dapat tiada anak manusia akan mengalami penderitaan. Ia akan dibunuh, disiksa, dianiaya dan lain sebagainya. Dia dikubur. Namun dia bukanlah manusia biasa. Ketika dia dikubur, ia tinggal di situ menjadi tanah. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, itu yang dia nyatakan kepada murid-muridnya. Ketika Yesus sudah dibunuh, diperlakukan sebagai orang-orang jahat, kekasih, murid-muridnya menjadi takut. Murid-murid takut pada waktu itu dan mereka menyembunyikan diri. Namun kekasih di dalam Tuhan, kita baca bahwa kemudian pada hari yang ketiga ia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dan suatu bukti bahwa dia hidup. Membuktikan bahwa Yesus hidup. Dia bukan manusia biasa, tetapi dia mengalahkan maut dan neraka. Dan pada waktu itu ketika ia menyatakan diri kepada murid-murid, murid-murid pun merasa takjub akan hal itu. Tetapi mereka sepertinya juga tidak percaya. Namun buktinya dia ada bersama dengan mereka. Kekasih di dalam Tuhan, pernahkah kita meragukan akan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Adakah kita meragukan firman-Nya di dalam hidup kita, seolah-olah kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Dan kekasih di dalam Tuhan, dikatakan oleh firman Allah bahwa berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kendati pun pernah berada di dalam suatu tempat dengan ruang yang tertutup, namun Yesus datang tiba-tiba dan mereka merasa takut karena mereka kira itu hantu. Tetapi Yesus katakan, jangan takut, ini aku. Haleluya, haleluya. Di tengah-tengah ketakutan Yesus datang menghibur mereka. Yesus datang menguatkan mereka supaya mereka tidak ragu lagi bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Yesus yang hidup. Amin. Haleluya. Dia bangkit. Dia mati karena dosa saya, dosa saudara. Namun pada hari yang ketiga dia dibangkitkan oleh Bapa. Dia bangkit. Dia tidak tinggal terus dalam kuburan. Dia bangkit. Untuk apa? Membenarkan kita. Yang tadinya adalah orang berdosa. Tetapi ketika kita percaya, kita dibenarkan oleh Dia. Nah, ketika di dalam ayat 4 dari Kisah Rasul pasal 1 tadi, kita baca bahwa ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya makan bersama, ada suatu larangan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ayat yang keempat, pasal 1, Kisah 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebelum mengalami penderitaan, dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan memberikan penghibur bagi mereka. Dan penghibur itu bukan didatangkan dari mana-mana, tapi datangnya dari surga. Penghibur itu yaitulah Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat yang ke-26. Haleluya.
Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus. Dan bukan hanya Roh Kudus yang bersaksi, tetapi Alkitab katakan bahwa kamu akan menjadi saksi. Yesus melarang murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Itu merupakan suatu larangan dan pesan yang terakhir sebelum ia terangkat ke surga. Jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Kekasih di dalam Tuhan, ada apa yang membuat hal ini Yesus melarang mereka untuk tinggalkan Yerusalem? Kekasih di dalam Tuhan, dikatakan tinggal di situ dan kamu menantikan janji Bapa. Tidak dikatakan berapa lama harus kamu tinggal di Yerusalem, berapa hari tinggal di situ sehingga janji itu turun atas kamu. Tidak disampaikan, tidak dikatakan, namun yang perlu mereka harus taat kepada perintah yang diberikan oleh Yesus. Memang kadangkala murid-murid tidak taat kepada perintah Yesus. Namun ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menolak mereka. Dia mengampuni segala ketidaktaatan mereka. Demikian pun juga kita sebagai orang yang percaya, tidak sedikit kita tidak taat di dalam kebenaran firman Allah. Kita tidak taat di dalam melakukan kehendaknya. Bagaimana kekasih di dalam Tuhan? Apa yang dikatakan bahwa kita tidak taat? Karena apa firman Allah katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Coba kita baca itu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Yesus tadi, jangan tinggalkan Yerusalem. Nah, sebelum Yesus terangkat ke surga, ini janji, ini perintah bahwa kamu harus menunggu di Yerusalem sampai kamu dilengkapi dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuat kuasa Roh Kudus. Dan kekasih di dalam Tuhan, setelah Yesus menyampaikan demikian, murid-muridnya dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca bahwa mereka pergi ke suatu tempat, gunung yang bernama Bukit Zaitun, dan di situ mereka bersama-sama dengan murid-muridnya, lalu mereka menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Dan kekasih di dalam Tuhan, saya katakan tadi bahwa selama 40 hari bersama dengan muridnya, setelah ia bangkit dari kematian, ia menyatakan banyak bukti-bukti yang memberikan kepastian bahwa sesungguhnya dia hidup. Dan ketika saatnya tiba, 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya, dan saatnya dia akan diangkat ke surga, dia membawa murid-murid ke Bukit Zaitun, dan di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan ketika itu kekasih di dalam Tuhan, Alkitab katakan, pembacaan kita katakan bahwa mereka melihat Yesus terangkat. Mungkin kayak kalau sekarang mungkin seperti robot, tetapi tidak. Dia diangkat oleh kuasa yang dari Bapa. Dan kekasih di dalam Tuhan, murid-muridnya melihat, menatap Yesus ketika naik ke surga. Mereka menatap, dan dua malaikat yang datang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Adapun Yesus yang dinaikkan, yang kamu lihat dan kamu saksikan, demikian juga ia akan kembali kepadamu.
Haleluya. Ini janji bukan janji yang kosong. Ini janji bukan janji yang abal-abal. Tapi suatu kepastian. Kalau dia naik ke surga pasti dia memberikan Roh Kudusnya. Sebelum dia datang, Roh Kudusnya dia berikan bagi kita. Waktu Yesus terangkat ke surga, murid-murid lagi menjadi sepi, merasa sedih dan kesepian. Namun dia katakan, tinggal, kamu akan dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, dengan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu turun, kamu dapat menjadi saksi bagiku. Ayat 8 dari Kisah 1. Suatu ayat yang senantiasa didengungkan. Ayat 8 dari Kisah Para Rasul 1 dalam pembacaan kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Murid-murid ketika Yesus sudah ditangkap takut bahkan bersembunyi. Namun kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus menyampaikan jangan tinggalkan Yerusalem tapi kamu tunggu di sana. Tidak dikatakan, saya katakan tadi bahwa tidak ditentukan berapa hari harus menunggu di kamar loteng Yerusalem. Namun ini mereka taati ketika Yesus sudah terangkat dan malaikat berpesan bahwa sebagaimana ia naik ke surga, demikian juga ia akan datang kepadamu. Dan waktu itu murid-murid dikatakan bahwa mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Dari Bukit Zaitun mereka kembali ke Yerusalem. Mereka adakan di situ persekutuan doa. Dan saya percaya persekutuan doa itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Persekutuan doa yang kita sering adakan. Bukan aturan GPDI. Bukan aturan organisasi. Tapi itulah kebenaran firman Allah. Dan ketika murid-murid mengadakan persekutuan doa, ada sesuatu yang terjadi, kekasihku. Dari hari pertama, hari kedua, ketiga, bahkan sampai pada hari yang ke-10. Ada sesuatu kuat kuasa yang terjadi di mana Roh Kudus turun atas mereka. Dan kekasih mereka menjadi saksi. Tidak lagi takut-takut bersaksi. Kalau tadinya mereka takut. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka menjadi saksi. Bahkan mereka mengabarkan Injil keselamatan. Memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yang di dalamnya ada keselamatan. Kekasih di dalam Tuhan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak. Tapi juru selamat hanya satu-satu, yaitulah Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Jangan ragu, Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Kekasihku di dalam Tuhan. Dan ketika hari ke-10 mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada saat kesempatan lain Tuhan Yesus menyatakan diri kepada kurang lebih 500 murid. Namun kalau kita baca di dalam Kisah Rasul ini hanya 120 murid yang setia di kamar loteng menunggu perjanjian Bapa itu. Dan mereka itu tidak menunggu dengan sia-sia. Tapi mereka alami, mereka nikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tuhan menghendaki persekutuan yang indah dengan dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lalaikan persekutuan doa.
Jangan lalaikan persekutuan doa. Disitulah kita akan menikmati hadirnya Tuhan. Secara kasat mata kita tidak lihat, tetapi rohnya ada di dalam hati kita. Yang memberi kekuatan, yang memberi semangat bagi kita untuk tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan, ketika mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, rasul-rasul itu tidak takut-takut lagi untuk bersaksi, tidak takut-takut lagi untuk memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia adalah anak Allah satu-satunya. Kendati pun banyak yang tidak meyakini, tidak percaya, namun ada risiko ketika tidak percaya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-18. Karena begitu kasih Allah akan dunia ini, diberikannya anaknya yang tunggal, yang sudah mati bahkan bangkit dan naik ke sorga itu, maka setiap orang yang percaya akan beroleh selamat. Tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya, bukan saya yang katakan, tapi firman Allah yang katakan dan memberikan kepastian bagi kita. Sebab itu mari kita setia di dalam mengiring Tuhan. Adapun banyak pergumulan kita hadapi, tapi jangan menggoyahkan iman kita. Kita tetap pandang kepada Dia. Dia adalah imam besar yang tidak merasakan apa yang kekasih alami, yang tidak merasakan apa yang saya alami. Dia rasakan, dia alami, dia rasakan apa yang kekasih alami. Sebab itu mari kekasih, pandanglah Dia, lihatlah Dia. Dia adalah penolong besar. Dia akan datang dengan rohnya yang kudus, memberikan kita kekuatan. Tadi saya katakan bahwa rasul-rasul tidak takut lagi untuk bersaksi. Bahkan dikatakan oleh firman Allah, mereka tersebar untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Bahkan sampai kejajahan Romawi pada waktu itu mereka memberitakan Injil. Kita kenal seorang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Kalau Roh Kudus turun dan masuk di dalam hati kita, akan terjadi suatu perubahan. Akan terjadi suatu perubahan. Yang tadinya penakut tidak lagi menjadi takut, berani. Karena apa? Roh Kudus ada dalam hidup kita. Mari kekasih di dalam Tuhan, kita minta Roh Kudusnya. Dia ada di tengah-tengah kita. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Banyak yang berkata, itu zaman Roh Kudus itu sudah lalu. Tapi bagi kita, kita yakini bahwa zaman Roh Kudus masih ada sampai saat ini. Roh Kudusnya masih tetap bekerja dan akan bekerja sampai Yesus datang kali yang kedua. Dia menyertai saudara dan saya. Sebab itu jangan takut menghadapi hidup ini. Jangan takut menghadapi pergumulan. Tapi mari tetaplah berserah kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Dia adalah penolong besar. Firman Allah katakan bahwa Dia adalah penolong besar dalam kesukaran. Dia membuktikan dirinya bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Berserulah kepadaku, berserulah olehmu kepadaku pada masa kesukaran. Aku akan menolong engkau. Mengapa? Mungkin kita katakan, kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin kita tidak berseru, mungkin kita tidak minta pertolongan Tuhan. Tetapi mari menjelang kedatangannya yang kita yakin bahwa tidak lama lagi. Saya pernah sampaikan ada 5 hal yang harus digenapi di dalam diri Yesus. Kelahirannya, kedatangannya pertama kali di kandang domba Betlehem. Kemudian kematiannya. Dan ketiga, kebangkitannya. Keempat, kenaikannya yang hari ini kita peringati. Dan tinggal satu lagi, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Apakah saudara yakin bahwa Dia pasti datang? Haleluya!
berbahagialah kekasih yang yakin bahwa kedatangannya kali yang kedua tidak lama lagi. Sebab itu mari tetaplah setia di dalam mengiring Tuhan. Tetaplah setia di dalam mengikuti setiap persekutuan doa. Murid-murid telah mengadakan persekutuan doa. Dan di situ mereka dikatakan oleh firman Allah. Mereka sehati, mereka sepikir, bahkan mereka bersatu di dalam doa. Dan tidak sia-sia ketika mereka bersatu. Dengan tekun mereka lakukan di Yerusalem. Roh Kudus turun atas mereka. Saya percaya bahwa Roh Kudusnya masih ada. Mujizatnya masih ada. Nikmatilah persekutuan dengan Roh Kudus di dalam hidup ini. Sehingga kita tidak ragu di dalam pengeringan kita. Tetapi kuat. Bukan karena apa-apa. Tetapi karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ya, ketika ada masalah. Ketika ada pergumulan. Kita tidak seorang diri. Dia turut rasakan apa yang kita alami. Dan dia tetap berdoa bagi kita. Untuk kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Firman Allah saya tidak akan bawa lebih jauh. Tapi mari kekasih. Mintalah Roh Kudus. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Di situ dengan jelas dikatakan. Jangan kamu mabuk anggur. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jangan mabuk anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini merupakan suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Sebab itu mari dia ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudusnya ada sedang memperhatikan tiap-tiap hati yang terbuka saat ini. Kalau hati kita terbuka untuk Roh Kudusnya kita izinkan masuk di dalam hati kita. Dia akan makan, minum bersama dengan kita. Saya katakan tadi bahwa pernah Yesus menampakkan diri kepada 500 murid. Tetapi mengapa cuma 120 murid yang setia pada saat itu mengikuti persekutuan? Di manakah yang 380? Lebih banyak yang tidak ada. Alkitab katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadilah orang-orang yang terpilih dan bukan hanya terpanggil, kekasih. Mari kita tekun dan kita setia dalam mengiring Tuhan. Mari saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan itu pujian. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Kita izinkan Roh Kudusnya berkarya di dalam hati kita. Dia akan membawa kita kepada kebenaran. Dia akan menuntun kita, membimbing kita. Bahkan dia akan memberi kekuatan kepada kita di saat kita lemah dan tak berdaya. Haleluya. Haleluya. Buka hati buat Roh Kudus. Ketika Roh Kudus masuk, akan ada suatu perubahan yang terjadi. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Kita buka hati biar dia menjamah hati kita. Kita minta Roh Kudus untuk mengubah kehidupan ciptaan yang Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai jadikan kami sesuai dengan Ubahlah kami Bapa, ubah kami Bapa.
Berkaryalah Roh Kudus. Sambil kita nyanyikan pujian, masing-masing kita membuka hati kita. Kita katakan bahwa ini aku Tuhan. Berkaryalah di dalam hatiku. Ubahlah hidupku dari hidup yang mungkin benar menjadi hidup yang berani bersaksi dari kebenaran. Kita perlu tambahan Roh Kudus. Kita perlu sentuhan Roh Kudus untuk mengubah kita. Haleluya. Sambil kita nyanyikan ini pujian, saya persilakan Bapak kekasih, Bapak Nakamura akan beriman. Oh, haleluya. Saya persilakan Bapak kekasih, Bapak Nakamura akan beriman. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, kami persembahkan lagi siang hari ini. Ibadah hanya oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau memperkenankan Tuhan kami boleh bertemu lagi sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu, berbakti beribadah kepada-Mu. Menaikkan puji-pujian dan syukur bahkan penyembahan kami kepada-Mu. Karena sungguh Engkau Allah yang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel Bapa. Kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Kami boleh ada lagi sampai pada hari ini Tuhan, beribadah kepada-Mu. Semua hanya karena kasih setia-Mu Bapa. Segala puji, segala syukur, hormat hanya bagi-Mu Bapa. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya sesuai dengan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, di mana sebelum Engkau naik ke surga, Engkau berpesan kepada murid-murid-Mu Tuhan, bahwasanya Tuhan jangan meninggalkan Yerusalem. Yerusalem adalah satu persekutuan dengan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan kami juga jangan kami pernah meninggalkan persekutuan dengan Engkau Bapa. Karena di dalam persekutuan dengan Engkau Bapa, Engkau akan mengirimkan Roh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu sendiri yang akan menuntun kami Tuhan, akan memimpin Tuhan, dan bahkan menghibur kami di dalam kami menjalani Tuhan pengiringan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kuatkan dan mampukan kami Bapa, untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu, untuk kami dapat memahami firman-Mu, untuk kami dapat melaksanakan akan perintah-Mu Tuhan, yaitu jangan kami meninggalkan persekutuan, yaitu Yerusalem Bapa, sebagaimana Engkau pesankan kepada murid-murid-Mu Bapa.
Karena dari sana Tuhan, dari persekutuan itu Tuhan, Engkau akan mengirim Tuhan, Tuhan penolong, penghibur, yaitu Rohul Kudus Bapa. Kami merindukan itu Tuhan dalam kehidupan kami, yang Tuhan masih izinkan kami boleh ada sampai saat sekarang ini. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan kuatkan kami, mampukan kami Bapa, baik secara pribadi, keluarga, bahkan dalam berjemaat Tuhan, untuk kami senantiasa bersekutu dengan Engkau Bapa. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan masih izinkan lagi kepada siang hari Tuhan. Kami memperingati akan hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan, untuk menyiapkan tempat bagi umat-umat-Mu yang percaya dan setia kepada-Mu Bapa. Dan Tuhan, pada tatkala suatu saat Tuhan Engkau akan datang, sebagaimana Engkau naik ke surga, Engkau datang pada kali yang terakhir Tuhan, Engkau akan turun sebagaimana murid-murid menyaksikan Engkau naik ke surga. Dan inilah kami Bapa, telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kuatkan kami semua, mampukan kami semua Bapa, untuk kami senantiasa berserah dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Kami tetap berserah kepada-Mu Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang luar biasa. Terpuji-pujilah akan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga buat kesempatan yang indah ini, kesempatan buat Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kepada kami firman-Mu Tuhan, untuk memberikan kami kekuatan Tuhan, untuk dalam pengiringan kami kepada-Mu Bapa. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Kami percaya kami sedang jemaat Tuhan sudah hadir pada pagi hari ini, pada siang hari Tuhan, beribadah kepada-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua Bapa. Berkati secara pribadi, keluarga, bahkan tengah-tengah sidang jemaat, bahkan dalam tengah-tengah usaha dan pekerjaan yang Tuhan izinkan kepada kami masing-masing. Kami yakin, kami percaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami, dalam setiap keberadaan kami, setiap kegiatan kami yang Tuhan izinkan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Terima kasih karena kami sudah diberkati semuanya Bapa. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kami sudah jemaat-Mu yang hadir, baik yang ada di tempat ini Tuhan, maupun ada di rumah-rumah Tuhan, mengikuti ibadah Tuhan. Tuhan, kami yakin, kami percaya berkat-Mu ada di atas kami sekalian. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Siang hari ini Bapa, sebagai pernyataan rasa syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami akan membawa korban persembahan kami, memberkati kami Bapa. Bahkan ada yang mengembalikan akan milik-Mu Tuhan, memberkati kami semua Bapa. Memberkati usaha dan pekerjaan kami, memberkati kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami Tuhan, memulihkan segala kekuatan dan Tuhan kesehatan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah ucapan syukur kami dan inilah penyerahan kami, dan kami akan Tuhan melanjutkan ibadah kami dengan bawa korban persembahan kami, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami persilahkan para petugas kolektan, kita angkat pujian, ku naikkan syukurku. Kasih yang menemukanku, selamat
Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Pengumuman saya serahkan kepada Wakil Gembala. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah beribadah bersama-sama. Yang pertama kami ucapkan sebagai gembala dan wakil gembala, bahkan hamba-hamba Tuhan mengucapkan selamat. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di tahun 2021 ini. Yang kedua, hari ini kita akan mengadakan baptisan air bagi dua kekasih kita, anak pemuda. Mari kita dukung mereka dalam doa. Saya undang dua kekasih itu untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya, Fani dan Dilan, ini kedua bersaudara. Mereka mengambil keputusan untuk menerima baptisan air. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dan saya undang nanti Oma berdoa bagi kedua kekasih. Papi Nakamura, Mami bisa dampingi untuk maju ke depan. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk, katakan ku sembahkan. Haleluya. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk disembah. Dalam nama Yesus, ku sembahkan Engkau yang layak. Bapa, kami serahkan kedua kekasih di dalam kiranya meteraikan panggilan-Mu atas kehidupan mereka. Kami percaya Bapa, ketika mereka masuk di dalam air, mereka ambil bagian dalam kematian. Dan mereka, ketika mereka bangkit keluar dari air, mereka pun mengambil kebangkitan. Itulah sebabnya Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Kami percaya bahwa
ada beribu-ribu malaikat bersorak-sorai di hadapan hadirat-Mu. Kami bersama-sama dengan jemaat turut bersuka cita, turut memuji dan memuliakan nama-Mu. Buat dua kekasih yang telah menyerahkan diri untuk mengikuti baptisan air yang adalah kebenaran firman Allah. Berkati kiranya kedua kekasih. Sementara hamba-Mu akan meletakkan tangan, sucikan dan kuduskan tangan kami. Kuasa-Mu mengalir dan turun atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh atas kekasih-kekasih yang telah ambil keputusan untuk mengiring Tuhan. Kuatkan dan teguhkan panggilan untuk tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, menyerahkan acara baptisan nanti di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat. Silakan kembali ke tempat. Ya. Jadi sebentar setelah ibadah ini selesai, mungkin kita kembali ke rumah kita masing-masing untuk persiapan. Dan kira-kira jam berapa kita bisa, apa perlu kumpul lagi di pastori atau langsung saja ya ke rumah ke Tapandulu ya. Kita akan adakan baptisan air di Tapandulu di sana, dan sekaligus kita bersama-sama rekreasi ya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sudah ada persiapan toh? Kalau tidak ada, Oma PU bilang nanti kita cicil rumah satu-satu. Haleluya, pasti Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, selamat menikmati dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mungkin ada aparat keamanan yang ada di luar yang juga menikmati memperingati Idul Fitri, merayakan Idul Fitri. Dari tempat ini kami sebagai gembala dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri bagi saudara-saudaraku yang beragama Muslim. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Serahkan Tuhan. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengatakan, ku berbahagia, yakin teguh. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku berbahagia,
kami adalah orang-orang yang berbahagia, bukan karena harta banyak, tapi karena Engkau Yesus ada di dalam hati kami. Keselamatan kami boleh miliki. Itulah sebabnya kami memuji-muji kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami di dalam ibadah saat ini. Tentu ada kekurangan yang Engkau dapatkan. Ampuni, sucikan semua dengan kuasa darah-Mu. Sempurnakan ibadah kami. Memberkati setiap umat-Mu yang hadir. Biarlah kiranya penyertaan-Mu tetap sempurna atas kehidupan kami. Seluruh kegiatan kami sebentar di dalam acara baptisan di Tapanuli, Tuhan kiranya memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi memberkati umat-Mu, baik yang hadir saat ini, bahkan mereka yang mengikuti ibadah di rumah, diberkati oleh Tuhan. Segala puji hanya bagi nama-Mu. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus. Tetap menyertai kita, tetap menyempurnakan kesembuhan anak Bella di dalam nama Yesus. Kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat siang.